Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. alhamdulillahi ni'matihi tatimmus sholihat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, Pak Ustadz belum di kohos ya. Ya, ya. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih beri kita sehat, masih beri kita kesempatan, masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita, menambah, mengisi koper-koper kita eh, dalam umur yang termasuk orang yang sedikit barangkali ini Ustadz, kita rata-rata di atas 70 nih. Nabi Oh, Masya Allah. Nabi bilang umur umatku 60-70 kan Ustaz, sedikit sekali yang melebihi ya. Kita Hmm. termasuk orang yang jadi diberi rahmat oleh Allah. Nggak tahu kita mau pergi besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kan pendek gitu ya Ustaz ya. Jadi betul-betul Betul. kita manfaatkan banget gitu ya untuk ngisi koper-koper kita. Dan itulah salah satunya pagi ini ya, yang nggak ngaji kalau nggak ngapa-ngapain tuh rasanya sayang gitu ya Ustadz. Padahal ini lumayan ini untuk ngisi koper ya Ustadz kalau ngaji dengan Ya, insya Allah kopernya penuh ini. ilmunya Padat. tambah, didoakan malaikat begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini insya Allah tema kita bahaya riba dalam hidup, dan ini penting sekali barangkali menurut saya. Riba ya, kita tahu banget itu ayatnya, hadisnya banyak banget kalau akibat dari riba itu dosanya segala macam. Namun riba yang seperti dulu itu, yang dibilang Nabi itu dengan yang sekarang tuh yang mana yang riba gitu. Jadi Bapak banyak yang masih agak bingung juga kalau nggak boleh pakai bank terus mau gimana hidup kita. Hmm. Ya kan? Nah, mudah-mudahan Ustadz dapat memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana sebetulnya menurut agama kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mulai acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan Ustaz. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya belum maksimal ini. Tapi jelas Masih jelas ya kedengaran ya. ya. Mungkin tadi tengah-tengah pembahasan ada minuman juga ini kena nggak puasa. Ya. Suaranya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salatan daiman mutalazimaini wa ala jami ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kesadaran untuk mengisi koper-koper kita menuju kampung awal kita, tempat kembali kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum maratan ukhra. Artinya kita diciptakan dengan kalimat tauhid dan kita hidup di bawah naungan tauhid, akhirnya kembali lagi mentauhidkan Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah nantiasa mencatat segala amal dan niat baik kita sebagai khazanah kebajikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada bimbingan dan juga tuntunan yang dibawa oleh beliau kepada kita semuanya. Kita berharap mau berkudwah pada beliau agar kita termasuk umat beliau yang dicintainya dan kita mencintainya sehingga kita berhak mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ini masalah pembahasan kita hari ini berkaitan dengan bahaya riba dalam kehidupan. Kalau orang bilang sekarang ya namanya apa namanya? Sedep-sedep manis gitu ya, atau sedep-sedep asam.
Kenapa demikian? Gitu. Karena secara umum bahwa kehidupan kita di bawah tekanan, di bawah kekuasaan kaum materialistis, kaum liberalis, dan juga kaum hedonis. Artinya mereka-mereka yang berkiprah dan yang berkembang atau mengembangkan kehidupan secara materi ini rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak concern, tidak peduli dengan syariat agama Islam. Sehingga kita sebagai seorang muslim hidup saat ini di bawah tekanan, di bawah intimidasi, dan di bawah jebakan-jebakan kapitalisme, kemudian materialisme, dan seterusnya. Sehingga ketika kita bahas pada kali ini bagaimana kita bisa memahami tentang fenomena bahaya riba dalam kita semuanya, ini saya tidak berpendapat sendiri, tapi saya ambil sebuah kitab, disadu dari kitab Khotorur Riba fil Haya Al-Fardiyah wal Ijtimaiyah, yang dikarang oleh Syekh Umar bin Muhammad As-Sabil. Beliau seorang profesor doktor, dosen Ummul Qura University, dan beliau juga mantan Imam Masjidil Haram. Artinya beliau berupaya untuk menerapkan ilmu ini baik dalam dunia kampus ataupun dalam dunia sosial sebagai seorang dai, seorang imam. Karena biasa kalau imam Masjidil Haram otomatis sebagai khotib. Jadi mana-mana seorang imam Masjidil Haram itu bukan sekedar baik dan bagus bacaannya saja, tapi juga bagus keilmuannya, paham tentang syariat agama Allah SWT ini. Ini kita akan coba renungkan bersama tentang bagaimana memahami bahaya riba dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dasarnya dalam syariah, ayatnya banyak, sebagian disampaikan oleh Al-Mazhar tadi, bahwa hampir sekitar 15-20 ayat yang bicara tentang riba secara spesifik. Ini saya ambil beberapa saja, 2 atau 3 ayat ke depan kita akan bahas tentang bahaya riba dan memahami makna riba yang sebenarnya. Yang pertama, Allah tuangkan dalam Al-Baqarah 275. Kata Allah firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan isyarat pada kita tentang bagaimana bahaya riba sekaligus pandangan manusia tentang riba itu. Itu kata Allah firman-Nya sebagai terjemahannya, orang-orang yang makan atau mengambil riba hakikatnya tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan tentakan penyakit gila itu. Jadi lagi kita katakan bahwasanya ketika hidup ditekan oleh orang lain, sama hakikatnya mereka yang di akhirat nanti ditekan oleh setan hidupnya itu. Maaf. Nah, oleh karena itu orang-orang Bani Israel berkata, bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Jadi orang Bani Israel atau orang kafir mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba. Ini persepsi mereka tentang riba. Maka Allah memberikan penjelasan secara tuntas dengan kata-kata wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah bedakan tentang persepsi mereka itu bahwa hakikatnya orang atau Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ketika Allah menghalalkan jual beli berarti segala konsep-konsep masalah riba dibedakan dengan konsep jual beli yang dihalalkan secara syariat. Oleh karena itu Allah apa? Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih. Barang siapa mendapatkan nasihat, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pantaha dan dia berhenti untuk tidak mengerjakan riba lagi, falahu ma salaf.
dan dia boleh mengambil apa modal pokoknya karena berhenti dari perbuatan riba itu. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya serahkan kepada Allah SWT. Dia bertawakal kepada Allah. Wa man ada, barang siapa kembali lagi, faulaika ashabun nar, mereka akan dicatat sebagai penghuni neraka. Fiha khalidun. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana ketika persepsi riba menurut Bani Israel dan persepsi riba menurut Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menganugerahkan syariat pada kita semua. Lebih kuat lagi Rasul menyampaikan sebuah hadis ketika belum ceritakan perjalanan ketika Isra Mi'raj. Dikatakan lama arajabi sami itu fis samai asabi'ah wa qarasi ra'dan wa sawa'id. Ketika aku di Isra Mi'rajkan ke langit ketujuh kata Rasulullah, ternyata terdengar di atas kepalaku suara geledek dan petir yang begitu menggelegar, artinya menakutkan. Kemudian wara'aitu rijalan butunuhum baina aidihim kal buyut fiha hayyatun wa aqaribu. Dan aku melihat ada beberapa orang yang di perutnya itu letaknya antara kedua tangannya. Maksudnya apa? Begitu besar, begitu gendut. Saking besarnya perut itu diumpamakan Rasulullah kal buyut fiha hayyatun wa aqarib. Di dalamnya banyak ular-ular berbisa dan kalajengking-kalajengking. Turo min zahiri butunihim. Itu terlihat dari luar perutnya. Bayangkan gimana di dalamnya. Artinya dari luar perut sudah kelihatan. Di dalamnya penuh dengan ular berbisa dan juga dengan kalajengking-kalajengking itu. Fakultu manha ulaya Jibril. Aku bertanya pada Jibril, siapa mereka Jibril? Faqala Jibril berkata, haula akalatur riba. Mereka adalah orang-orang pemakan riba. Jadi ayat dan hadis ini cukup jadi isyarat bagi kita tentang bagaimana bahaya riba itu. Cuman masalahnya nanti produk-produk riba ini apa saja. Ini sampai oleh Pak Mador tadi dalam prakteknya di lapangan. Karena saya katakan bahwasanya kita ini hidup di bawah tekanan-tekanan kapitalisme, di bawah tekanan-tekanan liberalisme, dan juga isme-isme yang lainnya. Makanya kita sulit untuk berdiri sendiri. Ibaratnya kita hidup tertekan. Orang ketika hidup tertekan itu, maka jangan merasa nyaman, itu masalahnya. Kenapa? Dalam kondisi darurat, orang boleh mengerjakan yang haram sekalipun dengan catatan tidak boleh ketagihan dan tidak boleh kebanyakan. Kata Allah dalam firman-Nya, "Famaniturra ghairu bagin wala adin fala isma'ali." Barang siapa yang dalam kondisi darurat untuk mengerjakan hal-hal diharamkan, maka syaratnya dua. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh ketagihan. Nah, maka sekarang kita berupaya nanti bagaimana ketika menyikapi fenomena riba seperti ini. Kita lanjut saja dengan definisinya. Apa tuh riba? Kan kalau orang Bani Israel mengatakan riba itu sama dengan jual beli. Nah, sekarang kita lihat bagaimana terminologi syariah tentang makna riba itu. Riba secara bahasa, ini saya katakan, ini saya kutip langsung dari bukunya, sumbernya, sehingga bahasanya pun saya tidak rubah, saya cuma hanya terjemahkan saja. Kalau terjemahannya ini saya pakai terjemahan bebas yang mudah dipahami oleh kita. Riba fil lughah tani az-ziyadah fi syai' awin nama. Bahasa riba bermakna tambahan dalam sesuatu atau pertumbuhan. Ini secara bahasa. Makanya kalau ada orang bermain riba tapi rugi, itu namanya kerugian dua kali. Artinya kecelakaan dua kali bagi dia. Udah bermain rugi lagi. Karena demikian, karena riba itu cara bahasa artinya tambahan, pertumbuhan. Artinya apa yang dia investasikan, yang dia transaksikan, dan dia jual belikan, ini secara makna riba harus bertambah, harus tumbuh.
Maka yang dikatakan kalau ada orang udah bermain riba tapi masih rugi, namanya celaka 2 kali. Sementara syariah, baik nama fi syar'i, takni adain minal mal biduni wajhin hakin. Secara syar'i, hutang dalam sebuah harta yang tidak sesuai dengan hak yang sebenarnya. Ai ziyadatu syi'ri sil'ah an syi'riha at-tabi'i. Atau bertambahnya harga suatu barang di luar kebiasaan harga yang wajar. Min ajli ahzi fawaid minal ashos. Dalam rangka mencari keuntungan dari pribadi tertentu, dari orang-orang tertentu. Jadi kalau kita bicara definisi ini, bahwanya riba itu memang semuanya rentannya untuk menambah sesuatu, mencari keuntungan dalam sesuatu itu. Maka dalam bahasa Arab nanti dibedakan antara ar-riba dengan ar-ribhu. Ya. Tadi saya ingin tulis di bawahnya sebagai komentar. Jadi kata ar-riba dan ar-ribhu. Ar-riba itu artinya tambahan-tambahan dalam materi yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan aturan yang hak. Sementara ar-ribhu, keuntungan dalam sebuah transaksi perdagangan atau perniagaan yang sejalan dengan hak-hak yang dilakukannya. Makanya kita ketika berdagang boleh kita ngambil keuntungan. Kemudian ar-ribhu namanya. Makanya nanti bedakan lagi antara kata ar-ribhu dengan al-faidatu. Al-faidah itu artinya kelebihan, keuntungan. Yang sifatnya keuntungan tidak ada aturannya, artinya belum ada batasannya. Makanya ketika ada transaksi orang Arab, kita jual kita tawar dengan harga rendah, apa tidak? Nafis faidah. Gitu. Jadi saya nggak punya untung apa-apa. Karena faidah ini sifatnya umum. Makanya dalam hal ini kita dikatakan min ajli ahli fawaid minal ashkhas. Fawaid jama min faidah. Inilah definisi riba secara syariat. Nah kemudian apa macam-macam riba itu? Dan bentuknya. Dikatakan oleh Syekh tadi, Syekh Umar bin Abdul ini mengatakan, laqad harramallahu subhanahu wa ta'ala ar-riba. Sungguh Allah telah mengharamkan riba itu, wa tawa'ada bil azab asyadid. Dan Allah janjikan, Allah ancam. Jadi tawa'ud itu artinya ancaman. Dengan azab yang pedih, liman yartakibur riba. Bagi mereka para pelaku-pelaku riba. Lihada sanata'arraf fitali ala anwa'ir riba. Oleh karena itu kita perlu memahami tentang macam-macam atau bentuk riba itu. Secara umum, riba ada 3 macam. Pertama, riba al-fadl. Yaitu adanya kelebihan harga pada suatu benda di luar harga biasanya. Jadi kalau kita menjual sesuatu, kemudian kita beli taruhlah 500. Ternyata di pasaran dijual 700, kita jual 1000. Itu riba 300-nya. Kenapa? Karena kita mengambil keuntungan di luar harga yang biasa terjadi pasaran. Ini namanya riba al-fadl. Jadi keuntungan seketika langsung diambil sekian persen. Walaupun Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa hakikat dalam jual beli itu kita boleh mengambil keuntungan bahkan tanpa dibatasi, dengan catatan tidak ada harga semisal di tempat kita. Contoh namanya, kita beli barang yang unik atau yang aneh di Surabaya. Kita bawa ke Jakarta, di Surabaya harganya cuma 500. Ternyata di Jakarta nggak ada barang tersebut. Kita jual 1.500, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada kezoliman yang terlintas daripada lingkungan tersebut. Tapi kalau kita di pasar kita ada, tetangga kita ada dengan harga yang begitu, tapi kita jual lebih besar harganya dari yang biasanya, itu riba. Mana riba al-fadl. Yang kedua, riba al-qard. Riba al-qard di tambahan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur agar mendapat keuntungan. Maka di kalangan bahasa Arab, inna riba al-qard huwa naun min anwa'ir riba. Yakumu fi al-muqrid
bidziyadatin fi samanil qard alladhi ya'khudhu al-muqtarib. Biasanya ini kita minjam sesuatu atau hutang piutang dengan cara menggadaikan sesuatu. Sehingga apa? Kadang-kadang kita minjamkan seorang 5.000. Maka pengembalian nggak boleh lebih dari 5.000. Kalau kita lebihkan berarti itu namanya riba sisanya. Nah, gimana agar itu bisa berkembang? Maka disasati bukan pinjaman tapi dana talangan. Kalau dana talangan itu berlaku pada persentase. Contohnya kita pinjam 5.000 kena untuk membeli apa istilahnya ya sendal jepit 5.000. Akhirnya pada tahun berikutnya sendal jepit itu harganya berkurang 4.000. Maka kalau kita mengembalikan ya seharga sendal jepit itu 4.000. Jadi turun. Maka di dalam hal ini dalam transaksi seperti ini ada kaidah mengatakan ridho bisyai'in ridho bima yatawalladu minhu. Kita rela dengan transaksi seperti itu, kita rela dengan akibatnya. Makanya orang biasanya yang jual beli atau simpan pinjam seperti ini itu berkaitan dengan bagaimana prediksi ke depan. Biasanya kita talangi orang jual tanah atau beli tanah. Kemudian keuntungan tanah itu besar ke depan, 2 tahun itu naik lagi, maka berlaku dana talangan dengan persentase. Jadi bukan dengan seperti hutang. Maka kalau hutang harus sama apa yang dia minjam kembalikan nanti. Ini namanya riba al-qardi. Yang ketiga, riba an-nasi'ah, dikenal dengan riba jahiliyah. Kenapa? Karena dengan inna riba an-nasi'ah urifa fil jahiliyah kana muntasyiran bainal arab wa kanu yatbaqunahu ala man yata'akhir fi sadadi dinihi. Jadi dia menerapkan hal ini bagi mereka-mereka yang telat di dalam membayar pengembalian uang tersebut. Maka dikatakan tambahan harga barang yang diberikan kepada pembeli jika telat pembayarannya. Contoh, kita janji hari ini mau beli barang, taruhlah mebel seharga 10 juta. Ternyata kita membayarnya ditunda, telat. Akhirnya apa? Dikenakan kelebihan. Ini riba sifatnya. Sama Makanya dengan kita cicil Ustaz ya. Nah, makanya boleh dengan cara taksid namanya. Jadi jual beli bitaksid, jual beli dengan mengkredit atau dengan namanya cicil tadi. Jadi itulah cara mensiasati semua dalam riba ini. Makanya produk riba nanti banyak. Nah, ini macam-macam ya diantaranya. Contoh riba dalam kehidupan. Dasarnya apa? Hadis Nabi SAW mengatakan, la tabi'u az-zahab bizahab illa mislan bimislin. Jangan kalian jual belikan emas dengan emas kecuali harus sama ukuran. Wala tusafi'u wala tasifu ba'daha ala ba'd. Jangan kau kiaskan lalu dengan lainnya, nanti dicampur aduk. Wala tabi'u al-warik bil warik illa mislan bimislin. Jangan kita jual beli uang kertas yang lainnya kecuali harus sama katanya. Wala tusifu ba'daha ala ba'd. Jangan juga dikias dicampur-campur dengan lainnya. Wala tabi'u minhuma ghaiban binajizin. Tidak boleh kita menjual sesuatu yang masih gaib ya, dengan hal yang nyata. Nah, ini dalam konteks makanya kita inden gitu ya. Maka inden ini dibolehkan harus dengan sifat-sifat yang jelas. Saya pernah cerita kali-kali ketika dulu pernah inden ya, beli lemari. Karena di Pondok Bambu kan kalau beli lemari ya biar lebih bagus harus inden. Harus sentuh biar ukurannya pas. Ternyata saya tidak tahu bahwa orang tersebut suka bermain curang. Sebentar. Ini Insya Allah nanti kita dapat ininya Bu. Jadi nggak keburu merekam mencatat. Isi energi dulu. Nanti insya Allah kita dapat bahannya ini ya Ustaz. Ya, lanjut. Nah, jadi kembali kita katakan bahwasanya ketika
kita beli sesuatu, maka di kalangan Rasulullah jangan beli sesuatu yang satu masih gaib, yang satu imbalannya nyata. Contoh dari jual beli inden. Ini hakikatnya inden ini syarat dan rentan dengan riba. Kenapa? Kezaliman muncul di sana. Makanya dijelaskan di sini. Nah, salah satu bentuk atau contoh dari riba ini dikatakan bahwasanya menukar uang yang lama dengan uang yang baru. Kan jelas-jelas arti harganya akan berbeda. Sehingga dikatakan ini istibdalu zahab al-qadim bizahab al-hadis. Kita menukar emas yang lama dengan emas yang baru. Pokoknya ini ada tukang emas di sini. Ketika ada orang menjual emasnya, beli 3 tahun yang lalu, dia ingin tukar dengan emas yang baru, kan nggak mungkin sama. Makanya gimana caranya biar nggak riba? Dia harus harga jual dengan harganya. Jadi gimana jual dengan harganya? Dia hargai dulu. Emas yang punya berapa harganya, ini akan beli berapa harganya. Jadi yang dinasar ini bukan tukar emasnya, tapi dia menjual emas dan dia beli emas lagi. Ini mensiasati jangan sampai riba. Yang kedua, menukar mata uang yang sama dengan harga yang berbeda. Ini biasanya menjelang Idul Fitri sering terjadi dan berkeliaran di kita. Ketika ingin beli uang yang baru itu, nah, 1 gepok dikurangi 2 sampai 3 lembar. Sementara harganya harga itu. Atau genap 100 lembar, tapi harganya enggak seharga itu. Ini pun riba sifatnya. Makanya transaksinya gimana? Dipisahkan. Ini harga uangnya dan ini biaya atau ongkosnya, transportasinya. Jadi lagi-lagi katakan dalam kita manage atau melakukan transaksi itu kan tergantung akad kita. Hingga kalau Bapak Ibu bertransaksi di bank-bank syariah namanya. Yang membedakan apa dengan bank konvensional? Akadnya aja. Dan pola yang harus diterangkan tentang bagaimana sistem bagi hasil itu. Jadi intinya memang karena lagi-lagi ekonomi kita di dunia ini sudah terkooptasi dengan kapitalisme, dengan materialisme, sehingga kita nggak bisa berdiri sendiri. Saya pernah diskusi dengan salah seorang pegawai bank BI, ya, Bank Indonesia. Ketika kita menjelaskan tentang sistem perbankan di Indonesia ini, apa kata beliau? Karena saya tanya, emang nggak ada orang ahli ekonomi syariah di sini? Ada, Ustaz. Cuman sebatas divisi saja. Kalau divisi itu tidak bisa mewarnai semua. Karena lagi-lagi undang-undang ekonomi kita tetap integrasi kepada sistem perekonomian internasional. Kalau kita lihat secara internasional, maka kita katakan dunia ini menguasai Yahudi ekonomi itu. Seperti George Soros dan lain sebagainya, sebagai pialang-pialang ekonomi. Maka mau nggak mau kita mengikuti apa yang mereka aturan tersebut. Makanya dunia riba dalam kehidupan kita itu sangat rentan, sangat sulit kita menghindar, maka nanti siasatnya yang kita harus terapkan dalam hal ini. Ini contoh-contoh dalam apa perilaku hari-hari dalam berbank atau dalam dunia riba itu. Termasuk menukar beras yang sama dengan tukaran yang berbeda. Umpamanya beras rojo lele ditukar dengan apa namanya beras IR, kan sama-sama berasnya. Nah gimana biar harganya gini? Maka dijual harga. Jadi jangan jual beras. Jadi umpamanya beras rojo lele kita dihargai berapa seliternya atau sekilonya. Nanti kita beli lagi kepada dia beras IR-nya. Begitu caranya. Walaupun kita katakan prakteknya hampir sama, iya, tapi ada sisi berbeda dalam tadi akadnya itu. Makanya tentukan baik buruknya transaksi kita pada peraturan dalam akad yang kita lakukan. Ini menukar beras yang sama dengan tukaran yang berbeda. Menukarkan emas dengan emas lain yang berbeda nilainya. Tadi saya sampaikan. Itu juga semuanya bagaimana cara kita menghindar riba. Makanya kalau kita lakukan seperti ini, udah biasa sama teman begitu, ini ada ribanya. Makanya kita harus pahami mensiasat ini adalah bagian dari siasatus syar'i atau syariah.
diatur siasat tersebut. Walaupun kita katakan kita bukan mempermainkan hukum, tetapi karena kita hidup di bawah tekanan ekonomi internasional dan kehidupan internasional, makanya kita harus cerdas di dalam menyikapi peraturan tersebut. Nah, berikutnya seperti umpamanya kita dalam peperangan gitu. Orang dalam peperangan itu harus saling menipu kerjanya. Karena kalau dia jujur, ya jadi bulan-bulanan. Makanya dalam perang disebut al-harbu hida. Jadi perang itu bukan tipu daya. Jadi dalam transaksi pun begitu. Untuk bebas dari riba, kita pahami dulu bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana cara-cara kita bermain dengan transaksi ini. Agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang melakukan riba itu. Nanti kita akan buka penjelasan di luar itu terkait dengan bagaimana praktek-praktek perbankan yang kita berada di dalamnya itu. Berikutnya menukarkan beras berkualitas baik dengan beda jumlah yang berkualitas buruk. Nah, ini pun riba juga. Umpamanya tadi rojo lele 1 kilo, kita tukar IR 2 kilo. Kan kelihatannya harganya sama, tapi hakikatnya itu riba. Kenapa siapa? Rodu so'in minal burri at-toyib biso'aini minal burri ar-rodi, itu riba. Jadi menukarkan beras yang baik itu dengan beras yang kualitasnya buruk dengan 2 kali lipat, itu juga riba. Gimana cara mensiasatinya? Tadi jual dengan harga. Saya jual beras yang baik ini dengan harga 50.000 per kilo. Kemudian yang biasa ya 30.000 per kilo. Akhirnya saya dapat 50.000 dan ketika dia beli saya dia dapat 30.000. Akhirnya ketika saya mau beli lagi barang dia, maka dengan apa yang saya miliki uang tadi untuk beli beras dia yang tadi bisa jadi 1 kilo lebih karena harganya dia 30.000 per kilo. Inilah cara mensiasatkan contoh riba ini. Makanya dan ini tidak bisa kita menghindar begitu saja kecuali dengan siyasatus syar'i. Kenapa Allah haramkan riba itu? Kan kalau Bani Israel tadi mengatakan bahwasanya riba itu layaknya seperti jual beli. Di mana mereka transaksi jual beli itu hakikatnya untuk saling mencari keuntungan. Akhirnya kita lihat nanti fokus pengharaman itu bukan kepada nasabah, tetapi lebih menohok kepada pelaku atau pebisnisnya. Maka di sini, kenapa diharamkan riba itu? Dalam Al-Quran dikatakan, wahzihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ketika mereka mengambil riba itu, kenapa? Karena dilarang pada mereka. Dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Siapa yang melakukan berarti pelakunya ini, pebisnisnya. Wa atadana lil kafirina minhum azaban aliyah, maka kami persiapkan, kami sediakan bagi orang kafir antara mereka itu azab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Oleh karena sana ada beberapa alasan kenapa diharamkan riba ini. Yang pertama dikatakan laqad haramallahu ar-riba liyamna az-zulmi anin nas. Agar tidak terjadi kezaliman pada manusia dalam bermuamalah. Karena kalau kita ikutkan dan kita libatkan diri kita dalam hal riba ini, artinya kita memunculkan kezaliman di situ. Lagi-lagi kita katakan ini fokusnya kepada pelaku-pelaku riba bukan sebagai objeknya. Makanya kenapa kita dituntut menguasai dunia? Agar kita bisa mengatur mengenai dunia ini. Bahwa Allah jadikan kita sebagai umat Islam sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketika jadi khalifah, kita yang mengatur semuanya agar isi bumi ini tunduk dan patuh dengan aturan kita. Tapi pada kenyataannya umat Islam itu ketika dia kaya-kaya, dia berkuasa, lupa dengan syariatnya. Tapi sebaliknya, ketika dalam keadaan miskin, baru ribut-ribut pengen secara syariat. Inilah kita kan kelemahan kita. Kan sekarang kita yang peduli pada riba ini kenapa? Karena kita bukan penguasa. Kita bukan pelaku penentu bisnis dan sistem bisnis itu.
tapi kita sebagai objek daripada bisnis dan kekuasaan tersebut. Sehingga kita bicarakan sejauh mana akibat dan bahaya riba. Coba seandainya bahasan ini dilakukan oleh atau dimiliki oleh presiden, para menterinya yang terkait, keputusan para DPR dan DPR-nya untuk urusan perkara para hukum ini, mesti kan bermanfaat bagi mereka. Karena mereka bermanfaat untuk umat, itu memperbaiki aturan umat sendiri. Tapi kalau kita di bawah hanya sekedar membackup diri kita sendiri, sehingga sistem tetap berjalan, perlakuan riba tetap berlaku, sementara kita lah yang menghindar secara individu. Akhirnya tadi, gimana caranya mensiasati itu dengan pola-pola yang tadi dijelaskan dalam ayat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tolong kita perhatikan sistem perekonomian konvensional dibandingkan dengan sistem perekonomian syariah itu. Hakikatnya hampir sama. Makanya kadang-kadang ada jamaah bertanya, Ustaz, apa bedanya bank muamalah dengan bank ya, BCA dan seterusnya? Dalam depositonya, dalam ininya. Ini katakan harus kita bedakan. Makanya dilema bagi para bank-bank syariah ini, mereka masih terkekang, masih terkooptasi dengan kebijakan perbankan nasional Indonesia. Makanya saya katakan, kalau kita ingin bicara masalah syariah cara beli di bank itu, kita harus punya aturan dari pusat. Bagaimana yang saya katakan dengan orang B itu, saya bilang, apakah di B ini nggak ada orang yang paham syariat Islam tentang sistem ekonomi Islam? Banyak, Ustaz. Cuma mereka hanya sebatas divisi saja atau divisi saja, tidak menjadi gubernur banknya. Kerja di gubernur banknya pun dia terkooptasi dengan sistem kapitalisme dan materialisme itu. Jadi artinya apa? Kita sebagai orang di bawah ini, hanya sebagai objek-objek perekonomian tersebut, hanya sebatas menghindar diri kita sendiri agar tidak terjerumus bermain riba. Makanya harapan kita gimana agar sebaik-baik manusia yang banyak memberikan manfaat pada manusia yang lain. Makanya Yusuf Qaradawi dalam beberapa kitabnya itu berkaitan masalah transaksi ribawi ini, kata beliau mensiasatinya adalah dengan cara kita mengambil kaidah-kaidah syariah yang sifatnya bahwasanya dalam konteks darurat. Karena yang ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi darurat itu bisa menghalalkan yang haram dengan catatan min ghairi bagin wala adin. Itu satu. Yang kedua, kalau kita memang sadar masih terlibat dengan hal ribawi seperti ini, maka cara membersihkannya dengan cara memperbanyak sedekah. Dan upayakan pisahkan dari tabungan atau timbangan kita itu, mana yang riba, mana yang bukan riba. Karena kata Allah apa? Waman ada, barang siapa yang kembali pada riba itu, maka Allah akan memberikan azab. Tapi banget waman amal izatul minallah, waman izatul minallah, pantaha palahu masalah. Dia berhenti, dia boleh mengambil modalnya, bersihkan itu dengan modalnya tersebut. Maka dari konteks zakat saya katakan yang namanya zakat itu harta zakat bukan diambil dari bunga, tapi dari harta pokok kita. Bunga bank itu belum sempurna milik kita, masih subhat, maka tidak menjadi ketentuan dalam zakat. Ini yang kita harus pahami tentang bagaimana cara menyikapi ya hal-hal yang sifatnya dilarang dalam syariat berupa riba ini. Yang kedua alasannya, kenapa diharam? Menghindari tipu daya dan kecurangan dalam transaksi. Maka dikatakan sini, lakon haram ar-riba liyamna liyajtani litajanu bil ikhtial wa tazwir. Jadi penipuan-penipuan dan penggelapan-penggelapan. Sehingga kita hindari itu kalau kita berpotensi untuk melakukan sistem riba seperti ini. Yang ketiga, menambah cengkraman orang kaya peredaran harta. Sekarang kita rasakan. Jadi kita dicengkram oleh orang-orang pialang-pialang ekonomi dunia ini. Nah, kenapa? Karena mereka berkuasa. Baik berkuasa secara materi, berkuasa secara kedudukan, jabatan, dan berkuasa secara aturan dan undang-undang. Makanya ketika di DPR saja sedang dirembukan diurus tentang bagaimana potensi zakat bisa menjadi pengurang terhadap pajak, itu pun alot diskusinya.
Bahkan sampai beberapa waktu itu mengundang walk out. Mereka nggak mau bahas itu. Padahal ada orang muslim di sini, banyak orang muslimnya. Jadi intinya kita terlena dengan cengkraman ini. Makanya kita katakan begitu beratnya ketika bicara masalah riba ini, kalau dalam kapasitas kita sebagai individu yang tidak menjadi penguasa. Kemudian berikutnya, mengikis keridoan seseorang dalam mengembangkan hartanya karena terikat dengan peraturan riba. Ketika Bapak ridho, iya ridho. Bukan ridho karena nggak punya pilihan lain. Udah usah saya rela kok dengan transaksi itu. Iya, karena nggak punya pilihan lain. Cuma kalau punya pilihan, dia akan lakukan seperti itu. Contohnya, kita minjam uang ke lembaga keuangan, dikasih bunga sekian, kasih dasar sekian. Ditanya, Bapak rela? Rela? Rela. Emang nggak mau. Padahal kalau kita punya pilihan nggak begitu. Makanya dudukan dalam kondisi normal. Dan istiwa atau wazun di antara keduanya itu. Yang kelima, membuat manusia malas untuk berusaha sendiri sehingga ia menekan orang lain untuk usaha. Bapak, ibu-ibu punya pensiun ratusan juta bahkan miliaran. Ah, malas saya usaha sendiri, udahlah titip aja ke orang di bank, di lembaga macam-macam. Sehingga apa? Kita ingin menikmati keuntungan, tapi kita tidak punya usaha yang masih mempertahankan hal itu. Ini pengaruh riba sangat kental sekali. Sehingga apa? Kadang-kadang kita pun menekan mereka sebagai pengusaha. Makanya kenapa bank konvensional dikatakan bunganya mengandung riba? Karena bank ini tertekan oleh nasabah sebenarnya. Mereka kan setiap bulan belum tentu untung. Tiap tahun belum tentu untung. Tapi mereka harus kembalikan dengan presentasi sepakat dari awal. Mau nggak mau mereka untung berapapun tetap kembalinya 20%, 30% terusnya. Ini nantinya ada tekanan-tekanan yang tidak seimbang dalam hal ini. Nah, karena kita merasa punya modal, kita titipkan, kita mau nggak mau harus dapat sekian itu. Maka itu sekarang ada produk-produk simpanan bank itu di BSI namanya ada kata-kata sistem wadiah. Jadi menyimpan saja, menitip, nggak ada keuntungan apapun, cuma dijaga keamanannya. Nanti ada biaya administrasi saja yang beli penitipan. Ini kembali kita katakan upaya-upaya seperti ini kan nggak lumrah. Karena kita setiap simpan uang di bank itu pengen dapat penghasilan, dapat keuntungan dari situ. Nah, termasuk deposito dan sejenisnya, saham sejenisnya, inilah masuk dalam kategori semuanya. Jadi gimana cara mensiasati tadi saya katakan harus kita pahami secara letter luck setiap poin-poin dalam transaksi kita itu. Inilah makanya dalam hal ini memahami riba dan hidup kita sangat kental sekali dengan upaya kita mendapatkan satu tekanan-tekanan dalam perjalanan hidup kita memahami riba tersebutnya. Kita cut dulu atau lanjutkan nih? Mas Bar? Saya jawab dulu. Lanjut atau klarifikasi dulu atau selesaiin aja Ustaz? Saya dulu, baik ya lanjut aja biar nanti semuanya udah jelas, baru kita akan buka tanya jawab diskusi. Ya. Ini bahaya dan cara tobatnya. Ya. Jadi bahaya riba itu hakikatnya banyak sekali, cuma saya ambil hanya 5 saja. 5 bahaya dalam hidup di dunia dan akhirat tentang berlaku riba. Yang pertama akan menjadi pemutus perbuatan baik. Kenapa? Karena riba disebut sebagai pemutusan perbuatan baik di antara manusia. Nah, ini disebabkan pada prakteknya riba menutup pintu peminjaman dengan cara baik dan membuka pintu pinjaman dengan bunga yang mana membanding makin miskin. Otomatis ketika kita berupaya untuk minjam uang pada orang lain, mencari bagaimana biar nggak riba, itu sulit kecuali secara pribadi. Kadang saya seperti ingin beli sesuatu, saya nggak mau minjem ke lembaga keuangan. Kenapa? Ya terlibat tadi masalah riba itu. Saya cari individunya personal. Mereka yang punya harta, mau nggak saya pinjam, saya cicil sekian. Artinya nggak ada ikatan bunga, tapi kita sebagai manusia punya hati. Artinya jangan kita bilang di awal, mungkin kita bisa lebihkan, kita kasih hadiah yang lainnya. Itu dibolehkan mensiasatinya. Tapi kalau dengan praktek-praktek ribawi seperti ini, itu kan menyakitkan para orang miskin. Kadang-kadang mereka untuk mencicil aja nggak mampu. Apalagi melebihkan sesuatu, memberikan hadiah padanya.
Jadi kembali kita katakan kata ridho dalam jual beli dan transaksi seperti ini, simpan pinjam dan seterusnya, ini merupakan salah satu bentuk perpaduan antara kesadaran pribadi dengan kebutuhan pribadi. Makanya orang tidak boleh berangan-angan banyak dalam hidup kita. Kita boleh bercita-cita, tapi nggak boleh berangan-angan. Karena angan-angan merupakan penyakit dari setan yang membuat kita terbius, terobsesi dengan sesuatu yang kadang-kadang mustahil didapatkan. Itu yang pertama, pemutus perbuatan baik. Yang kedua, dosanya diibaratkan berzina dengan ibu sendiri. Dan hadis Nabi SAW dikatakan riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang berzina pada ibunya sendiri. Bayangkan. Begitu hinanya, begitu celaknya. Makanya Allah kata yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah maki, Allah hinakan orang yang melakukan riba itu. Yamhaqu al-mahq artinya penghinaan dan sekaligus pelecehan. Karena begitu berat kita memikul dosa riba ini. Yang ketiga, diganjar hukuman di alam kubur. Sayyidina hadis Rasulullah yang mengatakan ketika Rasul Isra Mi'raj ditunjukkan tentang mengenai ahli kubur. Kata apa? Mereka akan berenang di sungai darah. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai itu para malaikat segera melemparkan batu ke dalam mulutnya. Sehingga mereka terdorong kembali ke tengah sungai. Dan demikian terusnya dilakukan oleh lelaki tersebut kepada orang yang di sungai darah itu. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Riwayat Imam Bukhari. Ini kita katakan bahaya riba. Yang ketiga, diganjar hukuman di alam kubur. Bayangkan, baru sampai alam kubur ada azabnya, apalagi di akhirat nanti, di neraka. Kemudian yang keempat, mendapat ancaman masuk neraka. Itu hukuman setelah mendapat hisab bagi pemakan riba. Mereka sudah dihisab, sudah selesai hisabnya, diarahkan ke neraka. Kenapa? Karena makan riba ini. Maka dikatakan waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau mereka kembali lagi sudah bertobat dari riba, mereka kerjakan lagi, tidak kembali kepada hukum Allah SWT dan syariat agama Allah ini, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka itu. Bahkan apa? Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Yang kelima, hartanya tidak berkah. Kenapa? Karena ada kata dalam Al-Quran nih, Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah mengecam dan menghinakan para pelaku riba. Tapi sebaliknya Allah mengembangkan orang yang bersedekah. Jadi intinya apa? Sama urusannya mengeluarkan harta, mengambil harta. Kita bersedekah, kita keluarkan harta, kita berkembang harta itu. Kita berlaku riba, mengeluarkan harta kita. Dan akhirnya walaupun kita bertambah dari harta tersebut, tapi hakikatnya penghinaan dan pencelaan dari Allah. Jadi sama-sama mencari kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama yang berkah dengan sodako. Makanya sodako itu sifatnya apa? Tutfiul khotiat. Jadi menghapus segala kesalahan. Kama tutfiun nar al miyah. Kama tutfiul miyah an-nar. Sebagaimana air memadamkan api. Itulah sodako. Tapi riba sebaliknya. Karena riba perbuatan setan. Maka siapa yang mengerjakan riba berarti sama dengan mengerjakan perbuatan setan selalu. Bagaimana cara menutupnya, memadamkannya dengan cara memperbanyak sedekah. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kalau memang kita di hidup ini tidak bisa terbebas itu semuanya, maka perbanyaklah sedekah itu. Ini bukan dalam arti money laundry ya. Kalau yang cuci uang itu kenapa? Karena mereka jelas-jelas masih tetap melakukan tindakan-tindakan korupsi dan sebagainya, tapi satu sisi mereka juga memberikan sedekah-sedekah kepada orang lain. Padahal sebaik-baik sedekah yang diambil dari harta yang terbaik. Sebaik-baik infak ya Allah yang diambil dari harta terbaik. Sehingga terjadi kelipatan sampai 7 kali lipat infak kita. Terkait dengan hal ini makanya harta ini akan berkah. Sehingga
Imam An-Nawawi, bahkan Ibnu Katsir juga menjelaskan dari tafsir ini bagaimana memahami kata-kata hilang berkah harta itu karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah-kaidah hukum Allah SWT. Nah, akhirnya yang terakhir, bagaimana orang bisa bertobat dari riba. Ada sebuah ungkapan dari Nabi SAW dalam masalah memahami tentang bagaimana kita bertobat dari riba itu. Nah, beliau menyampaikan ketika dalam khutbah wada, itu yang ada di Arafah. Amarna Allah Subhanahu wa taala bi adamil iftirad. Jadi Rasul mengatakan kami diperintahkan oleh Allah Taala untuk tidak berangan-angan, berandai-andai iftirad itu. Seandainya begini, seandainya begitu. Maka kita harus fakta, harus jelas, harus nyata. Bahkan apa? Wasyadada Rasulullah SAW ala tahrimihi. Dan Rasulullah SAW itu justru mempertegas, memperkuat dalam pengharamannya. Apa yang beliau lakukan itu khosotan fi khutbah wada, ketika beliau sampaikan dalam khutbah wadanya. Wa dzakara fiha riba ammi al-Abbas. Dan beliau jelaskan tentang bagaimana riba pertama di kalangan jahiliyah, riba paman beliau itu Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Abbas ini sosok seorang paman Nabi yang beliau ini tugas tadi memainkan riba dengan cara apa? Melakukan simpan pinjam pada orang dengan ditarik bunga yang besar. Jadi artinya udah kebiasaan orang kafir Quraisy pun begitu. Karena kita ini adalah sistem kehidupan. Dimanapun kita berada dan hidup pasti ada sistem simpan pinjam. Pasti ada simpan mudorobah dan seterusnya. Itu pasti ada. Cuma polanya Allah jelaskan tadi. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan innamal bayu mislu riba, Allah langsung bantah. Kata Allah, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Berarti berbeda riba dengan jual beli itu. Walaupun targetnya sama-sama mencari keuntungan. Kapan Rasul katakan ini dikatakan wa dzakara riba ammi al-Abbas hina maka Rasulullah SAW ribal jahiliyah maudu'un. Jadi ribanya adalah suatu tema sendiri, maksudnya kasus sendiri. Wa awalur riban ada rabbana ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan pertama bentuk riba yang kita terapkan di dunia ini adalah riba pamannya Abdul Muttalib itu. Fa'innahu maudu'un kulluhu. Dan itu merupakan suatu pembahasan khusus yang sempurna tentang riba itu sendiri. Kenapa? Karena dia ada kata-kata ribal fadl, ada riba nasi'ah, ada ribal qard. Walakinnallaha ghafurur rahim. Wa yaqbal at-taubata min ibadihi allazina yarghabuna fil audah ilaih. Tapi walaupun demikian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan menerima taubat hamba-hambanya yang ingin dan memotivasi untuk tidak kembali berbuat riba itu. Artinya kembali kepada Allah SWT. Wa alaihi istighfar an dzalika dzambil azim, dan dia harus mohon ampun istighfar kepada Allah dan wa adamil audah ilahi, tidak kembali lagi berbuat riba. Jadi kaidahnya taubat dari riba itu dengan cara apa? Berhenti dari tindakan riba tersebut dan tidak kembali lagi. Ini kita katakan bagaimana cara kita memahami fenomena riba kita sehari-hari. Tinggal kita analogikan dan kita arahkan kita semua mau pola yang bagaimana, mau cara yang bagaimana yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita semuanya. Saya kira ini ya, saya kembalikan kepada Mas Azlan untuk diskusi bersama-sama. Mumpung masih pagi, masih pada sehat. Baik Ustaz, alhamdulillah Ustaz, keterangannya cukup lengkap ini untuk sebagai dasar sebelumnya kita perdalam lebih jauh lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau bertanya atau mau mengklarifikasi. Saudara Resen Uni Yurni, silakan Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama itu bagaimana dengan pajak, Ustaz? Ya. Bayar pajak. Ini boleh nggak 3 pertanyaan boleh ya, Ustaz ya? Boleh. Asal jangan jauh-jauh aja. Kemudian yang kedua asuransi. Ya. Dan yang ketiga itu komisi. Kadang-kadang
kan ada komisi juga. Nah, itu tuh apakah itu termasuk riba juga Ustaz? Jadi 3. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah pajak. Ya. Di dalam bahasa Arab dibedakan pajak itu antara doribah dengan apa namanya kalau di pelabuhan itu Baik. apa cukai Ya, gitu. cukai. Gitu. Jadi doribah itu adalah pajak yang dipungut dari warga negara benar-benar kesepakatan warga negara mengurus negara. Ini pajak. Makanya undang-undang pajak harus jelas. Sehingga berlakulah persentase di sana. Ada pajak penghasilan, ada pajak macam-macam. Dan dulu Saudi itu anti pajak loh, Bu. Jadi orang di Saudi nggak dikena pajak apapun. Baik pajak penghasilan, pajak apa namanya perdagangan, sebagainya. Tapi sekarang karena mereka merasa butuh, mereka bikin undang-undang baru. Artinya bahkan sekarang pajak individu setiap bulan tidak kurang dari 480 real. Makanya teman-teman ya yang tugas di sana, para mukimin yang kerja sebagai apa guide, sebagai mutawib, mereka kalau nggak kuat penghasilan nggak bisa tinggal di sana. Karena pajaknya besar. Itu lebih dari Indonesia malah, karena pajak pribadi, pajak individu, pajak pertumbuhan harta kita. Jadi mungkin masuk kategori riba nanti adalah pajak pertumbuhan harta itu. PH berapa? PPh 1 ya, 21 ya. Mungkin orang pajak tahu orang-orang ekonomi. Ini jadi masalah. Cuman kadang ada seorang ustadz yang mensentralisasi, mengeneralisasi bahwa semua pajak haram. Pak, salah polanya. Termasuk dari bea cukai. Ini juga ada aturannya. Kenapa? Itu kan ada tadi perpindahan barang. Ketika masuk ke barang, dia ada kena pajak tersebut. Cukai namanya. Nah, maka dalam hal ini kita katakan harus dirumuskan dulu rumusan-rumusannya sehingga tidak general kita langsung haramkan begitu saja. Karena prinsipnya kalau ada kayak begini, mengambil keuntungan dasarnya untuk mengambil manfaat pada yang sudah ditetapkan sebelumnya itu namanya riba. Contoh namanya, kalian masukkan barang sini, nah pajak sekian persen, kan gitu dalam undang-undangnya. Ternyata apa? Di sana dimainkan sama dia ada semacam dari komisi macam-macam gitu ya. Nah inilah jadi komisi jadi riba akhirnya. Kenapa? Karena ada penekanan, ada unsur kezaliman di situ. Maka kalau kita ingin transparan, semua balikan aturannya itu lihat. Pasalnya pasal berapa, poinnya gimana, ayatnya gimana, persen berapa. Dibuka semuanya, ditulis itu. Sehingga ketika kita ingin melakukan bayar pajak sebagainya, itu sudah ada klausulnya semua, sudah ada ayat-ayatnya, ditempel di depan mata kita, sehingga kita tahu, oh saya kena benar segini. Nah, kan sekarang nggak begitu. Jadi artinya itulah tindakan-tindakan yang di luar itu maka menjadi sebuah riba. Cuma karena orang yang sulit untuk memahami secara detail, enak digeneralisir bahwa pajak seperti ini adalah riba. Belum tentu, tergantung kesepakatan yang dilakukannya. Itu Bu ya, yang pertama masalah pajak tadi. Jadi kayak ibu banyak kena pajak penghasilan, pajak bumi bangunan. Ya wajarnya ketika kita tinggal di sebuah negara, kita harus berkontribusi negara. Maka dalam Islam pun ada kata-kata doribah itu. Nah bagi mereka orang yang non muslim kena jizyah namanya. Jizyah itu apa? Jadi penarikan dana yang dibayarkan mereka tinggal di situ. Nah dalam Islam zakat. Zakat juga bagian dari doribah namanya. Cuma khusus untuk umat Islam dalam syariat Islam. Makanya ketika kemarin DPR itu berupaya untuk merumuskan satu undang-undang, bagaimana zakat itu mesti jadi pengurangan dari nominal pajak. Ternyata sampai sekarang nggak tuntas. Walaupun sebagian ada pelaksanaannya. Jadi ini kita harus pahami dulu dengan baik sehingga kita nggak langsung mengeneralisir sesuatu itu. Nah komisi gimana gitu? Komisi terkait dengan tadi mungkin nanti ada kata gratifikasi gitu ya. Contoh namanya di kelurahan kan para pejabat lurah itu dari lurahnya, sekelnya, aparatnya, stafnya, mereka emang digaji itu tugasnya melayani masyarakat.
Dulu kan buat KTP, buat KK, kan masih nggak sifat online. Akhirnya apa? Ketika dia ngurus ke kelurahan, kalau nggak ada embel-embelnya nggak dikerjain. Akhirnya Pak dikasihlah semacam bisa apa. Maka ini bagian dari riba. Kenapa? Itu riswah maksudnya. Nah, jadi kalau riswah itu berarti berdosa. Karena Nabi al-qasi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Makanya ayat-ayat dan hadis Nabi itu ketika bicara pengharaman sesuatu lebih dominan fokusnya kepada tentu pelaku. Jadi bukan objek. Nah sekarang di kita contoh dalam sogok menyogok. Yang banyak di di sanksi siapa? Rata-rata yang terima sogokan, bukan penyogoknya. Kan gitu kan? Coba orang-orang yang konglomerat, yang nyogok DPR, mestinya mereka dulu tuh yang dihukum. Kenapa menyogok mereka? Adanya sogokan karena ada penyogok. Sementara yang disogok itu masalah kekuasaan. Jadi di batasan mereka itu. Jadi kalau dua hal ini diterapkan dengan baik, insya Allah akan munculkan kata-kata baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itulah beratnya, Bu. Makanya saya sebagai pelajaran singkat saja bagi saya pribadi. Ketika saya jadi RW, tingkat RW aja gitu. Kadang-kadang ada warga ormas-ormas seperti FBR dan sejenisnya. Itu ketika di tempat saya ada lapangan yang terbuka, mereka manfaatkan untuk bikin pasar malam. Kadang-kadang mereka kerjasama dengan kepolisian, aparat dari polsek sebagainya. Sementara saya sebagai RW saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya bubarkan itu. Datang mereka berbondong-bondong bawa amplop. Untuk apa kalian bawa amplop ke sini? Saya bilang gitu. Gini Pak, kita sama-sama jangan ngomong sama-sama. Ini masalah dengan hukum saya bilang gitu. Sekarang saya bikin kebijakan ini bulan Juni saat anak-anak pada mau ujian. Kenapa kalian buka pasar malam? Bubarkan saya bilang gitu. Kalau enggak akar nanti. Gitu tekanannya. Nah, artinya apa? Harus ada tindakan dari sebagai penentu hukum itu punya keberanian itu. Makanya seorang hakim, seorang anggota dewan harus siap mati menghadapi hal ini. Ketika ditodong, diancam macam-macam. Karena sebagai penentu hukum. Jadi kalau sekarang kita lihat bagaimana masalah judi online sekarang ini, kok anggota DPR, DPRD itu terlibat semua, bahkan 1.000 orang lebih. Bahkan biang keladinya pun juga ada di sana. Gimana itu masalahnya? Nggak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Jadi kita lemah dalam masalah prestasi hukum kita ini. Jadi nggak punya prestis lagi hukum kita. Itu masalahnya. Jadi gitu Bu ya. Jadi sekarang segala tindakan apapun, ya akhirnya kita bersiasat aja sifatnya. Kenapa? Karena sistem dibuat demikian rupa, kita menghindari cara pribadi. Makanya kita katakan minimalisir segala perbuatan itu semampu kita. Gitu Bu ya. Kira. Komisi ini maksudnya Ustadz, misalnya kita mau jual rumah misalnya ya, Ya. nah, itu kan ada agen. Nah, itu komisi untuk itu tuh, itu bagaimana? Oh iya, ya, itu kalau dalam bahasa Arab simsar namanya. Simsar itu dibolehkan, dan itu nggak mengikat simsar itu. Jadi jangan kita tentukan, namanya komisi. Ini Ibu, saya ini komisi ya, tapi jangan lupa, dan komisinya 2,5%. Kok mengikat? Nggak boleh. Atas kesadaran dari yang punya bisnis tersebut. Itu baru komisi namanya seperti itu. Ya. Jadi gitu. Jadi dibolehkan dengan catatan tadi. Makanya saya ketika ini nangani beberapa kasus dalam warisan. Kayak kemarin ada 2 konflik gitu ya, 2 pengacara, 2 kasus. Saya bilang, saya nggak minta apa-apa, saya bilang gitu. Kalian mau dikasih, saya terima. Karena saya nggak menentukan sesuatu. Nah, jadi prinsipnya kalau komisi dalam bahasa simsar itu, ya simsar biasanya itu kayak calo dulu. Itu simsar. Makanya di terminal-terminal kan banyak gitu. Dia teriak, Melayu, Melayu, Melayu. Nggak ikut, benar. Orang pada naik, nanti kenaikan nitipin 1.000, 2.000. Simsar. Itu makanya jangan nuntut ya. Kalau dia nuntut, haknya itu nggak boleh, bukan hak dia sebenarnya. Kayak gitu ya.
Baik, terima kasih. Ya, silakan. Asuransi Pak Ustaz. Mas. Oh, asuransi. Mas ya. Pak. Ya. Asuransi ini dalam bahasa at-ta'min. Ta'min penjaminan. Nah, makanya asuransi ini adalah yang dibolehkan cara syariat, asuransi yang berhubungan dengan hak dan kerja kita, kontribusi kita. Contohnya asuransi mobil boleh cara syariat. Karena itu keamanan kita yang jaga. Tapi asuransi jiwa nggak boleh, Bu. Jiwa bukan kita yang jaga, Allah yang memiliki. Nah, ini orang kadang-kadang asuransi kematian. Kok di asuransi kematian? Nah, kalau kecelakaan boleh, kenapa? Karena kita yang menjaga. Sakit boleh, karena kita yang menjaga. Jadi itu begitu. Makanya perdebatan para ulama itu terkait dengan bagaimana hakikatnya kematian itu. Makanya saya pernah ditawarkan beberapa yang bergerak dengan asuransi. Jadi ketika kita main di bank, biasanya ada tuh yang nawarin asuransi gitu. Asuransi jiwa. Saya bilang ke penawarnya itu asuransi apa sih pemular yang asuransi? Asuransi Jiwasraya itu. Iya, jasa apa namanya? Dulu asuransi apa ya lupa, BCA apa namanya? Akad apa namanya? Ya bukan? Aksa. Aksa Mandiri. Nah, Aksa Mandiri, oh ya. Ditawarkan, Bapak udah punya asuransi ini? Asuransi ini jiwa. Maksudnya gimana? Jadi kalau Bapak meninggal, kita ada asuransinya. Saya tanya, kalau saya meninggal berapa harga jiwa saya ini? Ya tergantung polisnya Pak. Gitu. Nggak, kira-kira berapa paling besar? Ya paling sekitar 160 jutaan. Oh kecil, saya bilang. Asuransi jiwa saya ini sekitar 8 miliar. Kok enggak? Karena dalam Islam, harga jiwa orang mukmin setara dengan 100 ekor unta kalau dibunuh. Saya bilang gitu. Kalau waktu saya ke Qatar, harga unta 80 juta, coba kan 100 8 miliar. Kalian bisa nggak bayar itu? Kalau bisa saya masuk. Kalau nggak saya nggak usah. Oh nggak upah, ya udah nggak usah tawarin saya bilang. Jadi Allah mengasuransi jiwa saya. Gitu. Artinya Pak, jiwa nggak punya asuransi, milik Allah. Kalau harta, kesehatan boleh asuransi. Nanti hubungannya masalah donor juga akan sama nanti prinsip. Donor anggota tubuh boleh sebenarnya. Yang boleh donor darah, karena darah produksi kita. Kita yang membuat darah banyak sedikit karena pola makan kita. Jadi semua yang berhubungan dengan amal perbuatan kita itu boleh kita asuransikan. Tapi kalau nggak ada urusan itu, nggak ada asuransi. Makanya nggak ada kata asuransi kematian. Asuransi jiwa itu nggak ada sebenarnya. Itu ya. Jadi bedanya di situ. Terima kasih Ustaz. Baik. Pak Maswar, tanya Pak Maswar. Sebentar Pak, ada Ibu ini Bu udah Erni, present duluan, Bu Erni. Silakan duluan Bu Erni, habis itu Pak Abdul Syukur. Makasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Bapak-bapak. Mungkin saya nggak tahu apakah ini bisa masuk dalam ini ya Ustaz ya. Sekarang ini kan marak bahwa kita bantu jual beli dan go. Suaranya putus-putus Bu Erni. Ibu kamera matikan biar lebih jelas. Bu Erni, suaranya putus. Dimatiin aja kameranya coba. Sinyal yang kuat. Halo Bu Erni. Cut dulu. Ya, Abdul Syukur, silakan Pak Abdul Syukur dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, saya diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ini pensiunan Pak Ustadz ya. Nah pensiunan itu oleh instansi saya diarahkan gajinya pensiun melalui bank. Nah, banknya itu Bank BRI, bank konvensional. Terus kan ada bunganya itu walaupun kecil ya. Jadi akhirnya karena bunga itu tadi haram begitu, jadi saya kumpul aja, enggak saya apa-apakan, terus banyak-banyak, terus lalu diapakan ini, karena itu kan juga itu. Nah, itu kan satu pertanyaan. Kemudian yang kedua ini, kenapa kadang-kadang pegawai apa saja yang suka memungut jasa begitu, gajinya itu sangat kecil gitu, terutama honor-honor. Kalau gaji ini kan sudah ada hitung-hitungannya itu upah minimal itu kabupaten apa kota. Tapi kan honor-honor itu kadang-kadang gajinya kecil sehingga
ketika dia memberikan jasa itu kemudian ya akhirnya dia minta sesuatu gitu. Nah ini apakah itu merupakan kedoliman instansi itu atau si pegawai honorer itu ya tetap salah walaupun gajinya itu tidak mencukupi. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Pertama, lagi-lagi kita katakan, kita sudah terkooptasi dengan sistem perbankan yang konvensional ini. Ketika terkooptasi berarti mau nggak mau mensiasatinya hanya dengan siasat namanya. Sehingga kita bukan tidak membolehkan orang untuk berinteraksi dengan bank mandiri, bank BR sebagai bank konvensional. Karena memang ada kesadaran hukum ribawi di sana. Cuma lagi-lagi Yusuf Al-Qaradawi dalam fikihnya itu mengatakan menyikapi riba gimana? Maka tadi dasarnya ayat Al-Quran dikatakan barang siapa yang datangkan hujah dari Allah mau izotan tahu masalah baginya haknya untuk ambil pokoknya berarti. Bagaimana dengan bunganya? Pisahkan betul. Nanti ketika dikumpulkan, makanya kalau kita rajin itu setiap di buku tabungan boleh pakai pensil sampingnya. Ini bunganya, kumpulin nanti tahun berapa. Dan niatkan pada Allah, ya Allah saya akan keluarkan bunga ini untuk kebutuhan sosial saja. Umpamanya kalau di lingkungan Bapak ada yang membangun taman, membangun lapangan, macam-macam, sumbangkan ke situ. Karena untuk sosial, bukan untuk yatim, bukan untuk sedekah dan sebagainya. Itu cara menyiasatinya. Jadi kaidahnya begini, satu dosa dikeruputi 1000, bagiannya sekecil. Tapi satu dosa kita makan sendiri akan besar. Itu prinsipnya. Tetap dosa, tetap haram riba itu, bagaimanapun alasannya. Cuma meminimalisir. Makanya ketika bilang, saya nggak mau harus ikut aturan BRI, iya, karena kita di bawah tekanan-tekanan itu. Kita nggak bisa eksis dengan sistem kita sendiri. Bahkan terus terang saya katakan, saya banyak diskusi dengan pejabat-pejabat atau pekerja atau pegawai-pegawai bank BRI Syariah, diri Syariah, makanya syariah semua. Makanya nggak istilahnya, nggak lumrah itu kok BCA Syariah itu loh masalahnya. Terus BCA itu punya siapa? Gitu. Kok bikin syariah? Karena mereka hanya ingin menampung aspirasi nasabah aja, gitu ya. Biar banyak nasabahnya. Jadi sistemnya hampir sama semua. Katakan kalau kita nabung di bank syariah, minimal sebagai nasabah bebas interaksi ribawi dengan mereka. Minimal itu. Sementara mereka dengan pusat DBI itu tetap berlaku hal itu. Saya contohkan Bank Muamalat saja sebagai pelopor syariah Indonesia. Ya. Dulu sebelum tahun 2005, seingat saya, di Bank Muamalat itu nggak ada potongan 10.000, Pak. Setelah administrasi itu. Jadi bagi hasil langsung administrasi bagi hasil. Ditambah lagi sama potongan 10.000. Saya tanya sama pengurusnya, ini kenapa 10.000? Ini biaya kerjasama ATM dengan BI. Nah, berarti kan terlibat lagi unsurnya. Jadi artinya Pak, kita terlibat semua, mau nggak mau. Maka saya katakan, inilah kenapa kita berupaya untuk mengendalikan dunia dengan segala isinya. Kalau nggak mampu, ya artinya kita kondisi darurat. Jangan keenakan, itu masalahnya. Jadi Bapak sebagai orang Islam, yang komitmen dengan harta yang thayyib dan mubarak itu, jangan merasa lega, jangan merasa nyaman kalau kita bertransaksi dengan sistem ribawi itu. Upayakan bagaimanapun caranya. Gimana meminimalisir hal itu. Itulah yang katakan banyak. Dalam beragama kecenderungan harus ada. Saya contohkan yang lain begini. Kita tahu Las Vegas itu pusatnya kemaksiatan. Pusat perjudian, prostitusi. Kita jauh ke sana, Pak. Tapi udah bilang, aduh, ini dalam hati saya. Seandainya saya tinggal di sana mungkin nyaman kali itu. Itu keberpihakan namanya. Dapat dosa, Bapak. Kalau bilang, walaupun depan mata kita ini, depan rumah ada sumber perjudian, ada kemaksiatan, apalagi judi online di mana-mana sekarang ini. Kita walaupun depan mata ada setuju dengan mereka itu, kita bebas dari dosa mereka. Jadi lagi-lagi keberpihakan yang penting. Itu Pak ya. Jadi jangan ditolak, tapi disiasati.
Yang kedua tadi berkaitan dengan masalah para pejabat-pejabat yang ngurusin masyarakat itu, kenapa gajinya kecil? Sebenarnya tidak juga menjadi faktor utama, tidak menjadi penentu. Kekuatan iman kita di situ yang menjadi utama. Kalaupun gajinya ratusan juta, coba lihat pejabat di atas, berapa ratus juta mereka per bulan gajinya. Kalau tanya, mereka kurang? Enggak. Kenapa korupsi? Itu masalahnya. Bahkan saya punya teman di Kementerian Agama. Ini Kementerian Agama loh. Gitu. Mereka orang dasar fakultas syariah, alumni maha pesantren juga. Tapi karena dia terlibat dengan atasannya, mau nggak mau. Kalau dia nggak ambil komisi itu, nanti dia ditekan dari atas. Nah, itulah mata rantainya. Maka dalam orang yang hidup di lingkaran setan, dia mau nggak mau ikut apa yang mau setan mau. Jadi kembali kita katakan, para pejabat tadi sebenarnya bukan masalah gajinya kecil. Walaupun dinaikin lagi gaji nanti, dia akan lebih eksis lagi dalam hal itu. Banyak belum mendapat hal itu. Kenapa? Kena peluang basah. Jadi intinya dalam riba itu, pokoknya fantaha falahu masalah. Berhenti, nggak usah ulangi lagi. Kalau masih ulangi, waman ada fayan takimullah, waman ada polaika ashabunnar. Yang mereka balik lagi, mereka akan mendapat azab Allah dan Allah akan mengancam mereka itu. Itu prinsipnya. Jadi mudah-mudahan kita semua, terutama Bapak Ibu sekalian udah pada pensiun semua ini, ya tinggal menikmati akhir-akhirnya dengan menghindar itu. Yang repot anak-anak kita kan, mereka masih menjadi pelaku bisnis, pelaku hukum, pelaku-pelaku yang lainnya. Jadi mohon maaf kalau bahasa Kiai Gontor dulu, kalau di Gontor usahakan jangan ada yang jadi pegawai, katanya. Jadilah pengusaha. Kenapa? Karena kalau pegawai kalian disetir sama orang, kalau misalnya kalian nyetir, ibaratnya jadi kepala teri lebih mulia daripada ekor kakap. Itu prinsip itu. Nah gitu ya saya kira. Terima kasih. Baik Ustaz. Ibu Erni tadi itu silakan. Iya. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nih Ustaz, mungkin agak keluar apa enggak tahu, mengenai GoPay atau jual beli dengan apa namanya, dengan GoSend itu ya. Itu kan membantu ya, tapi bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini sama dengan jual beli salam namanya. Jadi jual beli inden. Jadi harus dengan syarat-syarat. Ketika dia nggak amanah, berarti batal perniagaannya. Begitu pula dengan GoSend, GoPay, GoBox, Go semuanya, gitu, macam-macam. Jadi intinya dibolehkan bersyarat, diharamkan juga bersyarat, tergantung syarat yang ditempuh itu. Makanya rentan. Ini sebagai satu peningkatan dalam sistem jual beli. Dulu mohon maaf, jual beli itu harus ada ijab kabul, Bu. Iya, betul. Awalnya. Awal gitu. Saya jual ini nih, namanya. Saya jual handphone. Nih saya jual ke Pak Mazhar 5 juta namanya. Saya bilang, Pak Mazhar saya menjual 5 juta. Gimana? Udah Ustaz, saya beli 5 juta. 5 juta, salaman, ridho, cash ada uangnya. Bukan, ntar yang bayarnya tahun depan, nggak boleh. Gitu. Ya. Itu dulu. Tapi sekarang dikembangkan. Maka ada kata-kata jual beli bil mu'atot. Artinya saling serah terima aja, nggak ada kata-kata. Kayak ibu belanja ke pasar swalayan. Apa mana nawar sama kasir? Ya. Enggak kan? Ambil barang, letakkan, nggak ngomong, keluar duit, udah selesai. Bahkan karena dengan GoPay, GoBox, Go macam-macam gitu ya, sudah. Ya, banyak melihat, tidak transfer, selesai. Nggak pernah ketemu, tapi barang datang. Jadi ini rentan kezaliman. Kenapa? Kalau ada penipuan. Ya kira itu ya. Jadi hukumnya gimana Ustaz? Boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus sama-sama amanah. Ya. Jadi kita sebagai pembeli amanah membayar apa yang dia minta. Dia sebagai penjual amanah mengirim barang yang kita beli. Okay. Jadi kalau ada niat itikat baik, ya berarti batal perjanjian itu. Ya. Oh ya. Ya gitu. Ya. Baik, ini dari chat dulu saya ambil dua. Pertama dari Bu Martiem, apakah Bank Syariah Indonesia sudah bebas dari riba karena sistemnya katanya bagi hasil supaya kita tidak ragu dengan deposito dan tabungan di Bank Syariah, Ustaz? Ya, saya simpulkan tadi secara parsial kita ini sebagai nasabah bebas riba dengan mereka, dengan pelaku bank.
Tetapi bank kepada pusat sentral, seperti bank sentral itu BI sebagainya, mereka masih terlibat. Pernah ngusulin loh Pak, jadi dengan komunitas pejabat di bank syariah itu, ada 3 bank waktu itu, BNI Syariah, Mandiri Syariah, sama apa lagi waktu itu, BRI, yang sekarang jadi satu ini. Kenapa kalian tidak bikin semacam apa namanya usaha, ya investasi, retail sebagainya? Contoh di Bank Tabungan Haji Malaysia, mereka yang nabung itu langsung diarahkan sejak transaksi. Nanti uang Bapak kita akan investasikan di sini, di perusahaan ini, di perkebunan teh, dan itu tiap bulan laporannya. Sehingga kita bisa membaca, oh saya punya berapa persen di situ, keuntungan sekian, dapat sekian persen, jelas semua transaksinya. Jadi pembagian hasil itu persentase keuntungan, bukan persentase dari awal. Kalau bank konvensional dari awal langsung. Bapak nabung bunganya 2%, 10%. Loh, belum tahu untungnya berapa kok bilang gitu. Kedoliman namanya di situ. Makanya kita katakan ketika kita di bank syariah itu minimal kitanya sebagai nasabah itu bebas dari nuansa riba. Ada pun sistem gimana? Mereka ada BI hampir sama. Maka ada kerjasama ATM, ada kerjasama apa lagi tuh? Ya clearing sebagainya. Itu kan mau nggak mau. Yang dosa bank syariahnya gitu, Ustaz. Iya, mereka yang tanggung jawab. Jadi kita boleh kira-kira aman gitu. Aman kita. Yang penting niat tadi hanya menghindar dari sistem riba itu. Gitu aja. Ya, makanya makanya ada satu kajian lu, Bu. Ada dulu saya ngaji di Komplek Pertamina. Ada Bapak mantan pejabat Pertamina begini. Ustadz, apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Buktinya apa? Bank syariah lambat kerjanya dibanding bank konvensional. Mereka bandingkan waktu itu bank amanat dengan BCA. Saya tanya gini, Bapak mohon maaf, Bapak punya kekayaan berapa? Ada 1 miliar ada. Di mana ya Bapak nabung? Di bank mana? Di bank BCA. BCA. Itulah salahnya sebelum gitu. Masih 1 miliar di bank amanat, yang 100.000 di BCA. Nah gitu. Iya ya, makanya gitu. Kenapa? Kurang support kita. Bahkan dulu kita BMI itu Bank Amanat akan dilego ke Malaysia itu. Kenapa? Kurang dana dari nasabah. Kita lebih percaya investasi kepada bank konvensional. Itu risikonya. Ini jangan kita nyalahkan orang dulu sebelum kita berkiprah untuk memperbaikinya. Jadi gitu, makanya saya katakan bahasanya masih ada orang-orang kaya loh, para pejabatnya udah kaya miliaran, triliunan mestinya. Mereka sadar. Ya kalau kami ini orang-orang yang kecil-kecil ya cuma hanya mengikuti aja apa yang ada tadi. Saya kira itu. Baik. Ini yang resen AZH, saya nggak tahu Bapak atau Ibu ini bisa atau dibuka videonya Bu. Ini Pak Majuar, JH itu nggak hilang saya itu Pak. Bu Erni, Masya Allah. Ya silakan. Iya, saya Pak. Iya silakan Bu Erni. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya masalah yang tadi apa namanya asuransi jiwa tadi. Itu saya tuh niatnya itu bukan karena mau mengambil keuntungannya, cuma saya niatkan memang kalau sesuatu terjadi sama saya, jadi anak-anak saya ini tidak repot karena di sana ada di sini gitu. Niatnya hanya itu dan tak besar juga. Jadi walaupun mereka mendulukan misalnya dalam kan namanya meninggal kan pasti butuh dana ya, misalkan kapan atau di mana dibawa ini transportasi apa. Saya tuh tak mau merepotkan gitu ya. Jadi saya tuh berniatnya itu memasukkan jiwa itu hanya untuk itu aja. Dan suami juga tidak merepotkan saya. Dan misalnya suami pun duluan tidak merepotkan saya, ada yang diinikan dananya. Terus kalaupun saya nggak merepotkan suami, hanya itu aja niatnya Pak. Jadi pernah saya tanyakan katanya itu hanya kalau untuk itu yang tak boleh itu kalau merugikan kita Bu, yang misalnya uang tak kembali gitu hilang, itu tak boleh. Udah saya tanyakan, makanya saya juga masuk ke situ. Udah satu ya Pak ya. Kedua, yang masalah yang tadi mengeluarkan bunga-bunga bank itu, saya selama ini kalau ada misalnya 1 tahun itu uang itu tersimpan gitu, saya nggak buang-buang itu karena saya anggap juga bunganya kan tidak berseberapa gitu, mencari-cari bunganya itu repot gitu, jadi selalu 2,5% dari jumlah total semua itu memang dikeluarkan gitu kan Pak Ustadz. Nah itu boleh nggak begitu? Terus ya Pak, saya tadi ditanya ada teman saya, dia ini
memang waktu itu mengutang di bank kebelet, satu lagi dia mengutang sama temennya. Nah sekarang ada punya uang dia tunai, dia minta dia punya punya uang tunai tapi tidak bisa yang ditutupin sama yang meminjam sama temennya ini, yang untuk di bank tidak bisa, tidak cukup duitnya. Nah kedua-duanya yang di bank ini repot dia, karena kalau tak berbayar nih hanya separuh, tidak bisa membayar premi gitu setiap bulan, itu kan bertambah terus bunganya. Nah, dia tersiksa dengan bunga-bunga ini. Tapi sementara si ibu yang tadi dipinjamnya ini butuh karena mau umroh, katanya uang itu mau saya umroh. Nah, sekarang dia punya tunai ini hanya bisa nutupin si ibu. Nah, dia menanya tadi kebetulan sama saya di masjid. Ini bagaimana Ibu Erni, katanya. Mana saya dulu kan saya bilang tadi kan pengetahuan saya yang rendah ini saya aja dulu, karena ibu itu kan dengan ikhlas hatinya dia membantu ibu dan dia juga untuk umroh. Nah kalau bank itu memang kerjaan bank, usahakan aja cicil lagi gimana sebaiknya. Tapi sebenarnya ini utang piutang begini nih tidak boleh, saya bilang begitu kan. Nah, itu benar nggak itu jawaban saya tadi itu Pak Ustadz? Kebetulan ini cerita bank. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Yang ketiga boleh begitu, silakan. Karena saya kata tadi, prinsipnya orang itu ketika berbuat sesuatu harus tanggung resikonya. Nah yang kedua dan pertama itu saya katakan disitulah letak kita perjuangan dalam menegakkan syariat. Jangan cuma sedikit buat sedikitnya. Maharu makaslu wa qalilu haram. Sebanyaknya haram, kecil haram juga. Nggak ada bisa kalau sedikit halal, kalau banyak haram. Enggak. Yang diboleh darurat itu syaratnya apa? Tidak boleh ketagihan, tidak boleh berhenti kalau darurat. Nah sekarang ini kan daruratnya apa? Sampai mati enggak? Enggak kok, cuma pengen beli ini. Nah itu kan enggak darurat dia. Sehingga ketika dia pinjam harus bayar segini. Bukan masalah kecilnya, tapi masalahnya terkait dengan pembatasan mana yang halal, mana yang haram. Oleh karena bunga bank itu ya kita ingin udah konsekuensi kita transaksi bank konvensional, kita harus punya kerja keras. Apa itu? Sisihkan, bedakan. Jadi enggak ada alasan, kayaknya terlalu sepele. Nah, itulah sepele yang membuat kita ini jadi neraka di situ. Kata Nabi apa? La tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Itu perbuatan baik untuk kita memisahkan harta kita. Mana yang bersih, mana yang gak bersih. Jadi jalankan itu. Maka gimana cara kita mengeluarkannya? Niatkan karena Allah. Kayak Pak kemarin tadi yang bertanya itu, kaldu syukur. Keluarkan dulu itu, nanti niatkan untuk sosial. Dan yang namanya zakat 200% itu bukan dari bunga bank, tapi dari harta pokok kita. Ya, dari seluruhnya gitu. Bukan, pisahkan dulu. Oh, pisah dulu ya. Iya, pisahkan dulu, keluarkan. Kenapa? Karena nggak hak kita untuk zakat dari bunga bank yang konvensional itu. Karena dia riba maksudnya. Jadi itu yang terkait dengan bagaimana cara kita melakukan tindakan seperti itu. Nah, kemudian yang tadi masalah asuransi jiwa. Kan kalau kita bilang ini asuransi jiwa adalah dalam rangka kita mengasuransi jiwa kita. Allah sudah asuransi jiwa kita, bukan hak kita. Adapun untuk dia merepotkan, nah kan kita bisa tabung biasa aja, simpan aja uang itu. Nanti pun dimanfaatkan juga untuk ngurus kita. Kalau alasannya biar nggak merepotkan, orang hidup harus repot. Gitu ya. Kalau nggak mau repot jangan hidup. Itu Bu ya. Orang hidup harus repot, makanya perlunya tarbiyah di situ, pendidikan keluarga. Contoh gini namanya, Ustadz, saya ketika orang tua saya meninggal, saya ngurus warisan, harus diurus. Nggak ada kata repot, kewajiban. Maka diurut semuanya itu, kekayaan. Diinventarisir gitu semuanya. Ini apa? Dia ketentukan, nah ini begini seterusnya. Jadi lagi-lagi katakan yang diharamkan, yang dibolehkan soal jiwa apa? Karena seolah-olah kita membackup diri kita pada itu hak Allah SWT. Karena nggak ada karya kita di situ. Kematian milik Allah. Ibu sehat, ibu lagi kuat atau jatuh tak mati, Allah tentukan. Ada yang sakit puluhan tahun nggak mati-mati, Allah tentukan. Tapi kalau menjaga kesehatan, usaha kita boleh asuransi kesehatan. Tanya tuh Pak Dokter Akib, biar dikasih konsep kesehatannya dengan senam, dengan apa Pak Mazwar kan? Nah itu ya. Ya jadi itu untuk kesehatan boleh, termasuk kita punya kendaraan, punya rumah, punya aset, boleh asuransikan, penjagaan karena hak kita, tanggung jawab kita. Gitu ya, bedakan ya. Kalau pernah ada ibu bertanya sama orang itu biasanya itu pelaku asuransi.
Ya boleh. Tidak, Ustadz gitu. juga. Iya, artinya. Kenapa? Karena konsep pandangannya berbeda. Saya kebetulan memang membinangi syariah ini. Jadi sejak dari Al-Azhar di Masjid itu saya selalu berdebat masalah syariah ini. Saya ambil ulama-ulama yang lurus, Hanif, maka tadi saya ambil buku profesor ini karena beliau dianggap lurus dalam tinjauan-tinjauan syariahnya. Jadi nggak berpihak kepada pihak manapun, dan dasarnya karena pemahaman dalam ayat-ayat dan hadis Nabi SAW itu. Saya kira itu ya. Ini udah jam 7 lewat nih, gimana? Yang satu lagi Pak Ustadz, satu lagi yang tadi yang masalah teman saya itu yang Udah, mana Bu, didulukan? Udah bagus Ibu tadi. Jadi ya, utamakan bayar yang orang ikhlas berikan dulu. Iya. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya, Terakhir karena udah jam 7 Pak Zen lah terakhir udah reset, silakan Pak Pak. Ustadz ini Pak Asmar ada sedikit aja Pak, boleh Pak? Pak Syukur ini Pak Zen udah reset Pak. Oh iya. Jam 7 lebih Pak. Silakan Pak Zen. Mic-nya Pak, mikrofonnya Pak Zen. Baik, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini pertanyaan yang lama kuno, tapi videonya dimatiin Pak, videonya Pak Mas Farta. Videonya ya. Ya, videonya mati. Suaranya ya. Silakan Pak. Jelas ya. Nah, jelas Pak. Jadi memang Bank Syariah ini kan kita masih ya di rootnya Bank Muamalat saja mengatakan bahwa kita itu belum syariah betul gitu ya. Tapi yang memang yang bagi hasilnya itu dari keuntungan, bukan dari pokok. Kuliah kan? Masalahnya keuntungannya itu tetap dikaitkan ke bank konvensional berapa misalnya 12%. 12% itulah yang dianggap nisbah bagi hasilnya. Nah, jadi sebetulnya gimana sih ini kita menghindari riba tapi kejeblos di riba juga gitu. Dan poin yang kedua, paling singkat aja. Tadi kalau Ibu tadi mengatakan masalah kematian di Rumah Sakit Islam kan sudah namanya yayasan Nafsul Mutmainah. Itu saya dulu yang meng-create karena Bunga Kamboja itu sudah diambil alih oleh si Waro itu, Nyonya Waro dan Tommy Waro, sekarang statusnya sudah non-muslim, sehingga kalau memang itu hanya tinggal itu iuran sebulan itu 20.000 apa berapa, di Rumah Sakit Islam itu ada namanya Nafsul Mutmainah milik Muhammadiyah. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, bicaranya masalah sistem dan manajemen perbankan syariah itu. Saya katakan memang karena bank sentral itu orientasi masih internasional, itu dikatakan bahwasanya sistem ekonomi terintegrasi secara internasional, mau nggak mau ikut kapitalisme, ikut Yahudisme sebagainya. Nggak bisa menghindar. Nah, makanya keselamatan yang kita lakukan sebagai nasabah aja. Jadi kita melakukan hal ini dalam rangka sistem bagi hasil dari keuntungan, bukan dari general. Makanya kita dari awal cuma persentase nisbahnya. Jadi bukan keuntungannya itu. Itu kita hanya membedakan dalam transaksi ini atau dalam akad ini agar tidak riba gimana. Maka diistilahkan dengan bonus. Biar nggak sama dengan kata bunga. Jadi pada prakteknya tadi, ketika kita sebagai nasabah bebas dari pengaruh riba, karena sudah kita sepakati untuk bonus tadi, nisbah keuntungannya. Nah, akhirnya bank itu mensiasati. Siasati gimana? Kan saya katakan kalau bank syariah beneran, itu bank setiap bulan, setiap kuartal harus laporan itu ke nasabah. Jadi ini bank uang kalian saya investasikan di perusahaan ini. Setiap kuartal 3 bulan sekali laporkan keuntungannya sekian dari perusahaan tersebut. Tinggal kalian ikut persentase apa harta kalian di bank ini. Begitu. Itu mestinya seperti itu. Tapi kan nggak terjadi hal itu. Kenapa? Karena sistem nggak mendukung. Nah, kalau di Malaysia, Bank Tabungan Haji sebagai sentral, dia nggak terikat dengan bank sentral Malaysianya. Dia apa? Punya kuasa untuk mengatur hal itu. Jadi itu contoh-contoh prakteknya, termasuk di Bank Riyadh itu. Itu yang banknya begitu polanya. Tapi kalau udah mereka masuk konvensionalnya, yang nggak ada bedanya dengan yang lain.
Ya, saya kira itu ya. Yang mudah-mudahan Allah mudah pada kita semuanya, termasuk tadi masalah nafsu. Jadikan tabungan saja. Amin. Tabungan nanti akan digunakan untuk apa mulatnya? Pokoknya udah meninggal untuk ngurus semuanya. Karena tabungan madal haya namanya. Tabungan seumur hidup gitu. Baik. Jangan sampai salah kita persepsinya. Terima kasih, saya kira, mohon maaf ini kalau suaranya masih memang tersendat-sendat. Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin dua gelombang barangkali ini atau nanti boleh. Nanti kapan-kapan masuk prakteknya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bagi yang udah resen atau nulis di chat belum semuanya kita bisa jawab, atau nanti bisa dibuat di grup WA kita pertanyaannya, nanti insya Allah Ustadz bisa menjawabnya. Ya. Saya kirim materi lewat ini aja ya, lewat chat ini ya. Di ini aja Pak, nanti Ustadz ke saya aja. Gitu ya, udah baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz, dan kita tutup dengan sekalian berdoa. Ustadz, silakan. Baik Bapak sekalian, mari kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teguhkan pendirian kita, Allah kuatkan iman kita. Allah berikan seleksi terbaik dalam setiap amal perbuatan kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la baina syarrin wal mahrum wa la matuda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma taqabbal minna amalana wa sa'yana wa niyyatana wa qudrana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna najah wal falah wa sa'adata fid dharain bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Kita tutup acara pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.